Halo, semangat pagi. Ya, kemarin banyak pertanyaan tentang anak-anak kinestetik interpersonal. Saya konsul beberapa orang tua. Dalam satu waktu kurang lebih ada 7-8 orang anaknya kinestetik. Nah, kinestetik itu apa sih? Ada penjelasannya di video tentang kinestetik. Tapi kali ini saya akan bahas tentang kinestetik interpersonal. Apa sih Bang Yus interpersonal? Interpersonal sama intrapersonal itu beda. Kinestetik itu suka bergerak, berpindah tempat. Interpersonal itu anak-anak yang suka berteman, suka mempengaruhi temannya. Tapi dia juga suka menjembatani temannya begitu. Saya ngomong ini juru bicara kelompok yang bisa mendamaikan, menjembatani lah pokoknya kalau ada temannya bertengkar gitu. Bahkan di beberapa perusahaan, orang-orang interpersonal itu menjembatani antara big boss sama karyawan. Ada big boss ya, owner, yang kadang ketika ngomong sama karyawannya itu bikin karyawannya sakit hati Bapak Ibu. Karyawannya nggak terima dong. Nah, ketika ada orang interpersonal, orang interpersonal itu bisa ngomong sama orang dengan enaknya tanpa membuat orang itu sakit hati. Dan maksud si bos itu tersampaikan. Ya, itu buat saya luar biasa gitu. Nah, interpersonal di tahap awal saya cerita nih, saya punya teman ya. Mohon maaf. Dulu waktu kita SMP, saya perhatikan dia. Dia tuh suka bawa teman-temannya keluar gitu. Ayo ke kantin yuk gitu. Jadi mempengaruhi yang ya waktu itu negatif kan. Di tahap awal anak-anak belajar dan pasti hal yang negatif pasti. Yuk keluar yuk ke kantin. Bahkan pada waktu pulang sekolah, mohon maaf, ini SMP nih, ngajak rokokan bareng di pinggir jalan gitu loh, rokokan bareng. Entah sambil makan soto, sambil apa-apa, tapi yang pasti ada rokoknya gitu. Saya lihat, ngapain gitu. Kemudian SMA saya ketemu lagi. Ternyata bener, dia pengaruhi lagi temennya, semakin banyak temennya, dia pengaruhi lagi, rokokan lagi. Ngapain, saya pikir, gila ya orang anak-anak interpersonal tuh bisa seperti ini gitu, mempengaruhi temennya dan temennya ngikut aja, nurut aja gitu. Kemudian masuk jurusan IPA. Buat saya, ngapain anak interpersonal kok masuk jurusan IPA? Dan bener, nilai-nilainya nggak bagus gitu. Nah, kemudian saya amati lagi ketika dia SMA, keluar dari SMA, dia kuliahnya masuk jurusan elektro. Bukan mesin, tapi teknik. Saya pikir, ngapain orang interpersonal kok masuk mesin? Ya, waktu itu saya sih nggak tahu gitu ya, apakah itu interpersonal, tapi yang pasti anak ini setelah saya detect, oh ini interpersonal. Loh, kok masuk jurusan teknik gitu. Nah benar, pada waktu dia bekerja, dia ngelamar di satu perusahaan multinasional, perusahaannya dia jadi marketing di perusahaan itu. Bapak Ibu, Anda perlu tahu, orang interpersonal ini influencer, kalau saya ini ngomongnya, bisa mempengaruhi orang, influencer. Jadi dia orang marketing di perusahaan itu luar biasa. Luar biasa. Saya paham banget, karirnya meningkat tajam dan bayarannya wow, di atas 50 juta dalam 1 bulan. Saya percaya itu. Saya melihat anak yang waktu itu membawa pengaruh negatif sama teman-temannya, ternyata kemampuannya memang sebagai influencer, mempengaruhi customer untuk ikut cara berpikirnya dia. Perusahaan seneng dong, produknya laku, dia dibayar mahal. Itu kemampuan interpersonal loh. Ya, paling enggak Bapak Ibu dapat pandangan, jangan melihat negatif dulu. Karena kebanyakan memang di tahap awal anak-anak interpersonal ini bawa masalah di sekolahnya. Karena itu tadi, dia lagi belajar mempengaruhi, tapi idenya karena ide negatif gitu, akhirnya sama sekolah disikapi dong. Nah, Bapak Ibu, anak interpersonal itu anak yang luar biasa. Dia jago marketing, dia jago merangkul orang, mempengaruhi orang. Mudah-mudahan cerita ini menginspirasi Anda semua. Terima kasih, belajar terus. Tes sidik jari, bisa.